وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, jemaah Masjid Al-Falah rahimahullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan dalam kajian yang insya Allah rutin di setiap hari Rabu malam Kamis ya. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita mohonkan agar tercurah dan terlimpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang beriman yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita masih melanjutkan sebuah tema yang menurut saya cukup penting untuk kita ketahui, yaitu kita mengenali dosa-dosa besar, atau yang oleh Imam Az-Zahabi beliau menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Di dalam kajian pembuka di kesempatan yang lalu sudah kami sampaikan tentang orang-orang beriman yang memiliki kesempatan, memiliki peluang dosa-dosa mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di antara waktu sholat fardu yang 5 jumlahnya, kemudian di antara satu hari Jumat dengan hari Jumat pekan berikutnya, dan juga di antara satu bulan Ramadan dengan bulan Ramadan berikutnya. Tapi salah satu syarat utama yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang beriman itu harus menjauhi dosa-dosa besar. As-salatu khamsah wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffaratun bainahunna idza istarabal kabair. Di antara waktu sholat yang 5, di antara satu hari Jumat dengan hari Jumat berikutnya, kemudian di antara satu Ramadan dengan Ramadan tahun berikutnya, mukaffaratun bainahunna, terdapat kafarat, terdapat penghapusan dosa di antara kedua waktu itu. Ya, kalau di antara waktu sholat yang 5 ya berarti antara subuh dengan zuhur, antara zuhur dengan asar, antara asar dengan maghrib dan seterusnya. Dan kalau di antara waktu hari Jumat berarti antara hari Jumat yang satu dengan hari Jumat yang berikutnya. Kalau di antara bulan Ramadan berarti antara bulan Ramadan yang satu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Ada penghapusan dosa. Idzat stanabal kabair, kalau dosa-dosa besar atau al-kabair dihindari atau ditinggalkan. Maka tidaklah salah ketika ada sebagian kita menyebutkan selepas dari bulan Ramadan kita sampai di hari raya Idul Fitri, kemudian kita mengaku sebagai seorang mukmin yang terampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, itu tidak salah. Cuman memang syaratnya itu tadi. Selama 1 tahun kemarin itu kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi ada sebuah penjelasan yang disampaikan oleh para ulama bahwa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil, kekeliruan-kekeliruan kecil. Misalnya harusnya memulai sebuah aktivitas-aktivitas yang baik ya, itu
diawali dengan ini ya, basmalah, atau ketika memakai baju harus dengan yang kanan dulu, memakai sandal, memakai sepatu harus dengan yang kanan dulu, tapi kita mengerjakannya terbalik. Atau ketika mau ke kamar kecil, mau ke kamar mandi tidak berdoa misalnya. Atau mungkin di dalam kamar mandi kita mengucapkan atau berbicara, berkata-kata padahal itu dilarang misalnya. Jadi kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan kecil ya. Makan tidak dihabiskan sehingga akhirnya dibuang padahal itu mubazir, membuang-buang air dan seterusnya. Ya. Kekeliruan-kekeliruan dan dosa-dosa kecil itulah yang diampuni. Maka sangat penting bagi kita orang-orang beriman mengetahui al-kabair, dosa-dosa besar supaya kita bisa menghindarinya. Nah, kemudian dosa besar yang pertama yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, kemarin sudah sempat kita singgung meskipun baru beberapa kalimat ya, yaitu syirik. Berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Ya. Itu adalah dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik itu kalau pelakunya tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik kalau dia berkehendak. Maka jamaah rahimakumullah, penting bagi kita berarti mengetahui dosa syirik. Coba kira-kira apa contoh dari perbuatan syirik yang mungkin Bapak dan Ibu pernah temui atau pernah temukan? Apa kira-kira Pak? Ya? Iya, percaya dukun. Jadi mendatangi dukun dan membenarkan yang diucapkan dukun itu. Meskipun beberapa waktu belakangan ini cukup ramai ya di dunia media sosial maupun di dunia infotainment tentang pembongkaran praktek-praktek perdukunan di mana di dalamnya ternyata banyak terjadi praktek penipuan. Jadi dukunnya itu sebetulnya tidak bekerja sama dengan setan, tidak bekerja sama dengan jin kafir, tapi mereka itu melakukan praktek penipuan. Sekitar berapa ya? 8 tahun yang lalu saya itu pernah mendengar kisah itu sebetulnya di daerah Weleri pada saat saya berkunjung ke rumah salah satu teman. Ya, sudah sekian tahun tidak pernah ketemu, ya, berkunjung disuruh mampir, ya, diberi makan, diberi minum dan seterusnya. Kita duduk di teras. Saya melihat rumah sebelah dari teman saya ini ada yang aneh. Ada beberapa motor yang diparkir, ada beberapa mobil yang diparkir. Kemudian motor keluar, mobil keluar. Nggak selang berapa lama masuk lagi motor yang lain atau mobil yang lain. Saya kan tanya loh, gini tengah kampung, tonggomu iki tonggomu ki apa toh? Dia itu pekerjaannya apa? Saya kok aneh gitu loh. Kalau di daerah perkotaan sih wajar mungkin dia wira swasta atau apa. Tonggomu ki apa kerjanya? Banter-banter dukun. Dukun banter-banter. Tapi ora payu ning kene. Lah kok ora payu? Dekne tukang ngapusi. Dia itu dulu tukang sulap tapi tidak laku dan kemudian dengan trik-trik sulapnya dia itu kemudian buka praktek dukun ternyata laku, tapi lakunya orang jauh, orang sekitar kampung situ sudah paham kartunya. Jadi kalau kemarin sempat dibongkar sama pesulap merah ya. Ternyata beberapa tahun yang lalu yang kejadian di Weleri teman saya itu tetangga-tetangganya sudah tahu. Misalkan dia sebuah batu bisa muter-muter sendiri, kemudian tangan
dijak salaman sama dukunnya bisa kesetrum, itu ada triknya dan itu trik penipuan. Ya, kemudian pasien datang, kemudian dukunnya bisa menebak, oh dari Semarang ya, sakitnya ini ya, pengen berobat di sini, sakitnya ini bener, yang dirasakan begini-begini, itu ternyata ada triknya. Ya, perlu diceritakan triknya ya. Jadi kalau yang pakai ini, yang bisa kesetrum, itu ternyata di bawahnya itu memang ada aliran listrik. Cuman dukunnya itu dia nginjak karpet. Sedangkan pasiennya kalau masuk disuruh ngelepas sandal, suruh ngelepas sepatu, nggak boleh pakai kaos kaki. Jadi diinjakkan arus listrik, dijak salaman, tentunya yang salaman kesetrum, dia nginjak lantai. Wah, dukunnya sakti. Karena bisa nyetrum. Terus trik ketika bisa menebak dari rumahnya, dari sini sakitnya di bagian ini, ternyata di luar di tempat orang sedang antri itu dia sudah pasang mata-mata, pura-pura jadi pasien, ya, kemudian tanya namanya siapa Pak, rumahnya mana, kesini keperluannya apa ya, oh sakit apa ya, oh sakit tumor yang bagian mana. Nah, udah setelah itu diinformasikan ke dukunnya di belakang, Bapak EKE sing klambine warnane iki. Jadi ternyata itu tipu-tipu. Bahkan yang sudah pernah masuk di TV pun juga seperti itu. Kayak kesurupan, kemudian ada gerakan-gerakan kayak ilmu tertentu, kemudian dipegang kepalanya terus diusap gini gitu. Itu ternyata menang, mari mungkin cepet bayaran itu. Gue tetap mencolot kok ora sudah bayaran. Jadi itu sandiwara ternyata. Ya meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga dukun yang benar-benar dukun. Mereka bekerja sama dengan setan, mereka bekerja sama dengan jin-jin kafir untuk melakukan praktek-praktek kemusyrikan. Memang ada yang seperti itu. Ya. Kadangkala terus diberi sebuah jimat ataupun pusaka tertentu, entah keris, entah ikat pinggang, entah kain kafan, ya, yang sudah ditulis tulisan Arab yang terbalik, ya. Katanya kulhu sungsang, ya. Jadi kulhu Allahu ahad, Allahu somad dan seterusnya, tapi ditulis terbalik. Ya, itu kan kurang ajar tuh itu. Nulisnya terbalik. Gitu. Jadi naudzubillah min dzalik. Ya. Itu perbuatan yang kalau benar-benar itu adalah perbuatan yang melibatkan setan, yang melibatkan jin, itu praktek kesyirikan. Ya. Cuman berarti kalau yang penipuan tadi berarti tidak syirik tadi. Tidak syirik, tapi dia ngaku-ngaku punya praktek kesyirikan, loh kan malah aneh loh. Ya, malah pengen diakui sebagai orang yang buka praktek kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, contoh dari perbuatan syirik itu tadi ya. Dan biasanya kalau kita diminta untuk mendefinisikan, rata-rata kesyirikan itu terkait dengan masalah ibadah. Ya, karena memang definisi dari syirik itu adalah memalingkan bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ya, misalnya menyembah berhala, kalau yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy zaman dulu. Atau mungkin ada di sebuah perkampungan tertentu yang ada pohon yang sangat besar, ya. Kemudian pohon itu dinilai keramat, dianggap keramat, ya. Sehingga banyak orang yang kemudian meletakkan sesaji di pohon itu atau di bawah pohon itu. Kemudian nanti sambil meminta sesuatu, Mbah, kula nyuwun omah Mbah, kula dereng duwe omah, ngontrak terus Mbah, wong kucing wae jarene pindah omahe ping 9. Lah kula mun ngontrak punjul saka ping 9. Kok ngalah-ngalahke kucing misalkan gitu. Itu jinnya itu misalnya dia bisa ngomong ya, dan jinnya itu omongannya terdengar oleh orang yang memohon tadi, mungkin jinnya juga akan, lah kowe ra di omah, mulane aku urepe ning gone wit ringin.
Nah aku duwe. Aku ki ora duwe omah, mulane aku ngeyop ning gone wit. Alhamdulillah min dzalika. Lah iya, dia aja enggak punya rumah kok, malah kita minta rumah sama dia. Saya minta pekerjaan, Bang, ngelamar kerja kok yo angel men. Padahal jinnya itu juga enggak punya pekerjaan. Aku yo podo nganggur ning kene, tengok-tengok ning gone wit ki. Ya jadi ya Allah, itu praktek-praktek kesyirikan yang sering kali ada di sekitar kita. Jadi memalingkan bentuk peribadatan kepada selain Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam hal-hal yang hanya mutlak bagi Allah. Jadi yang bisa melakukan itu, yang memiliki sifat itu misalnya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dipalingkan ke makhluk yang lain. Contoh tadi ya. Mengakui bahwa kalau saya pakai jimat ini, misalkan berupa cincin ya. Nah, aku nganggo jimat iki mengko misalnya dia seorang marketing ya, nanti akan mudah untuk menjual produknya. Aku kalau pakai jimat cincin ini, kalau nggak pakai, mengko bakal angel. Rezekiku jadi seret nih orang nganggo cincin iki. Ya. Jadi ada sebuah keyakinan seperti itu, padahal yang namanya kesulitan, kemudahan, rizki itu datang dari Allah. Kita diwajibkan untuk berikhtiar dengan ikhtiar yang halal, dengan ikhtiar yang thayyib, nanti keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya rezeki itu memang sesuatu yang misteri. Ada orang yang berjibaku rekoso kerjone ya BP7 ya, berangkat pagi-pagi pulang petang-petang penghasilan pas-pasan. Jadi dari pagi isu-isu utuk-utuk sampai bengi otok-otok ya. Itu ternyata mohon maaf kekayaannya ya segitu-gitu aja. Padahal dia sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Tapi ada juga orang yang pekerjaannya itu santai. Jadi di rumah paling kalau keluar ya kerja 2 jam 3 jam pulang. Setelah itu besok enggak kerja. Ya, di rumah sama keluarga ya entah itu nanti ngaji, baca Quran gitu kan. Jadi menghidupkan atau memakmurkan masjid, terus kerja 2 hari lagi kerja. Jadi kok kerjanya santai men ya, tapi kok cepet men entuk duit. Lah memang begitulah rezeki. Ya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala itu membagi rezeki. Tidak melulu orang yang bekerja keras itu kemudian mendapatkan hasil yang banyak. Tidak melulu orang yang cerdas, yang pinter itu kemudian mendapatkan hasil yang banyak. Tidak melulu seperti itu. Ya. Tapi kewajiban kita adalah ikhtiar, berdoa dan kemudian bertawakal. Serahkan semuanya kepada Allah. Kalau mendapat banyak bersyukur, kalau mendapat sedikit bersabar dan kemudian qanaah, menerima. Ya. Jadi jangan terus kemudian melakukan praktek-praktek kesyirikan. Biasa dan sering terjadi itu apa? Pedagang seringnya. Nah, penglaris. Di mana Bu kalau cari penglarisan Bu? Ada yang ngomong di Gunung. Nah, Gunung Kawi. Gunung Kawi itu daerah Malang. Ya. Ada juga di tempat yang lain tidak di Gunung Kawi. Mana? Kemukus. Jadi saya pun juga saya pernah dapat cerita seperti itu. Jadi ada orang yang memang sudah stres, dia punya usahanya sedang berkembang bagus-bagusnya, ternyata duit perusahaannya itu dibawa lari oleh karyawannya. Padahal dia harus membayar tagihan, dia harus membayar utang, dia jual ini, jual itu, masih tetap kurang. Kemudian buntu pikirannya. Kata orang jarine nek teko rono mengko rezekine iso lancar. Iseng. Ya, tidak pengen datang ke dukun, cuman iseng tak delok-delok sik. Lihat-lihat dulu biasa. Kalau mau belanja ke pasar kan kadang-kala juga lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu ya, Pak. Ini lihat-lihat dulu. Dia naik motor, enggak tahu ya kayaknya di Gunung Kemukus itu kayaknya.
Datang ke Gunung Kemukus, kemudian lihat-lihat, jadi ini tempat pesugihan, bener pora ya, bener pora. Dikelilingi tempat-tempat di sekitar situ, di mana di situ banyak orang-orang yang banyak yang datang gitu kan. Sampai kemudian dia berhenti karena haus, karena lapar, dia berhenti di sebuah warung. Tanya sama yang jualan makanan di warung itu, "Bu, niki ndak bener Gunung Kemukus sing biasane tinggi pesugihan pengelarisan niku, Bu?" "Wah, bener Mas, bener." "Lah daerahnya pundi?" "Lah ya sekitar kene. "Tapi nyuwun sewu ya, Bu. Kok katanya tempat pesugihan, tapi kok rumah-rumah yang ada di sekitar kene kok ora sugih ya?" Rumahnya kok biasa-biasa saja. Harusnya kalau di situ tempat pesugihan, orang-orang yang tinggal di situ rumah gede-gede kayak yang di Candi Golep, kayak yang di Bukit Sari kan harusnya gitu. Jangan-jangan tempat pesugihannya malah di situ. Di Candi Golep sama di Bukit Sari. Kok rumahnya biasa-biasa saja sama rumah-rumah di kampung saya kok ya podo gitu. Harusnya kalau sini tempat pesugihan, sini ini rumahnya lebih bagus, harusnya bagus-bagus, makanya suge-suge. Apa jawab ibunya? "Mas, kalau bicara hati-hati, jangan ngomong seperti itu, nanti bisa murka nanti si Mbak." Akhirnya ora percaya. Udah terus dia pulang. Enggak percaya. Jadi hanya sekedar iseng karena pengen tahu, penasaran. Tapi terus dikatakan seperti itu oleh ibunya yang jaga warung itu tadi. Hati-hati kalau ngomong nanti nek simbahnya denger nanti bisa marah nanti. Ya, jadi la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan sampai ketika kita itu kesulitan, ya mentok, itu kemudian terus datangnya ke dukun, datangnya ke tempat-tempat pengelarisan, datangnya ke tempat-tempat pesugihan gitu kan. Ya memang seringkali yang ada atau melakukan praktek seperti itu seringkali itu para pedagang atau pengusaha. Tapi paling banyak adalah pedagang. Ya. Maka ya beberapa orang yang punya usaha perdagangan itu ya kadang-kadang punya pengalaman-pengalaman yang mistis terkait dengan seperti itu. Ya katanya warungku digawe tutup kok. Pernah dengar yang kayak gitu, Pak? Jadi pelanggan-pelanggan yang sering datang itu kemudian esok harinya itu tanya, "Lho wingi kayak kok warungmu tutup?" "Buka terus kok. Jam piro rene?" "Jam 1." "Lho buka." "Lho aku lewat kok tutup." Dan gak cuma 1-2 orang yang ngomong seperti itu. Ya katanya itu adalah dilakukan oleh pesaing dagangannya. Ya, dilakukan oleh pesaingnya, dilihat piye carane supaya warungnya ketok tutup. Atau pernah juga dikirimi pocong. Pernah dengar, Pak? Jadi tempat jualannya itu ternyata ada pocongnya yang sedang duduk di situ. Jadi kalau ada orang yang mau beli, ketika mau masuk warung, wah langsung lari, ketakutan. Karena apa? Di dalam warung ada pocongnya. Ada juga yang pocong. ini cerita ya. Pocongnya itu ongkang-ongkang di atas tulisan warungnya itu. Jadi duduk sambil ongkang-ongkang kayak gitu. Jadi orang-orang yang mau datang itu ketakutan. Wah, sesuk jorono meneh. Ada pocongnya, ada yang gendruwonya dan seterusnya. Jadi praktek-praktek semacam itu ternyata ada. Dan ternyata ini saya melihat modus ya, dukun-dukun yang melakukan praktek kesyirikan seperti itu yang kemudian dia tidak laku. Itu kemudian dia datang ke satu warung, ben iso laris, pengen laris. Kadangkala malah justru yang ngirim seperti itu adalah dukun itu sendiri, bukan pesaingnya. Bukan warung di sebelahnya. Modelnya ini loh. Ini contoh ya. Contohnya orang ahli dalam bidang IT. Kemudian dia bikin virus komputer, gawe virus. Kemudian virusnya disebar. Setelah itu dia jualan antivirus. Ya kayak vaksin. Misalnya kalau yang diisukan itu benar, misalnya ya kita kan juga nggak tahu itu benar atau enggak. Jadi menyebarkan penyakit terlebih dahulu, baru kemudian dia menciptakan obatnya atau dia sudah punya obatnya. Saya sudah tahu obatnya, tapi ben supaya obatnya iki payu, wong kudu lara sik.
Jadi propaganda semacam itu ternyata ada, real. Contohnya terkait dengan masalah perdukunan itu tadi. Jadi kadangkala yang membuat warung kelihatan tutup, warung ada makhluk-makhluk gaib yang menakutkan itu bukan pesaingnya, tapi dukun itu sendiri. Termasuk di beberapa tempat bumi perkemahan yang sering terjadi ada kesurupan massal. Kadangkala kesurupan itu sengaja dibuat oleh para dukun. Supaya apa? Kalau ada yang kesurupan kemudian nanti wah nenggone mbah kae wae. Karena memang sekitar situ yang terkenal adalah dukunnya itu. Jadi memang sengaja menyebar penyakit supaya nanti dia bisa jualan obatnya. Wah, akhirnya simbahnya itu datang cuman diusap tok set mari. Nah, karena memang jinnya yang masuk ke situ adalah anak buahnya dia. Sedangkan wallahu alam ya, nanti kalau yang datang itu dukun yang lain, itu mungkin agak susah. Karena apa? Ya karena itu duduk boloku gitu. Jadi praktek-praktek propaganda semacam itu ternyata ada. Tapi itu ya selain daripada itu kesyirikan, itu licik. Misalnya tidak bukan kesyirikan ya, misalkan bikin virus dalam komputer, ya, kemudian dia sengaja membuat itu supaya jualan antivirusnya laku, itu licik. Cara jualan yang di dalam Islam tidak dibenarkan. Nah, kita kembali ke permasalahan kesyirikan. Ya, ini sedikit banyak kita mengulang sebuah pelajaran yang mungkin dulu kita pernah mendengar, kita pernah mempelajari tentang pembagian syirik. Ya. Syirik itu ada dua, yaitu syirkul akbar dan syirkul asghar. Syirkul akbar itu adalah syirik besar, yang mana ketika seseorang melakukannya dia bisa keluar dari Islam. Kalau dia keluar dari Islam, berarti otomatis semua pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berbuat syirik, dia keluar dari Islam, dia murtad dari Islam karena melakukan perbuatan syirkul akbar. Dan kemudian yang kedua adalah syirkul asghar atau syirik kecil. Sebuah perbuatan syirik yang tidak sampai pada mengeluarkan seseorang dari millah Islam. Tetapi itu juga merupakan perbuatan syirik dan masuk dalam kategori dosa besar. Nah, kemudian di kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang beberapa pembagian itu ya, terkait dengan syirik besar atau syirkul akbar. Yang pertama adalah syirik dalam berdoa. Syirik dalam berdoa, memohon, meminta pertolongan, ya, sama seperti halnya ketika kita minta atau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki, gitu kan? Minta dimudahkan dalam urusannya. Itu mintanya tidak kepada Allah, tetapi mintanya kepada yang lain. Contohnya tadi, entah ke patung, entah ke sebuah pohon besar, entah ke arwah nenek moyang yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa atau orang-orang Konghucu ya. Tionghoa itu kan etnisnya ya. Yang dilakukan oleh orang-orang Konghucu, yaitu mereka itu menghormati arwah nenek moyangnya, dan bahkan kalau mereka meminta sesuatu, berdoa sesuatu, itu berdoanya kepada arwah nenek moyangnya. Atau meminta kepada kuburan. Nah, ini bahaya. Maka siapapun yang berdoa, meminta, memohon kepada makhluk-makhluk itu, baik itu benda mati maupun benda hidup, seperti pada saat dia itu meminta, berdoa atau memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk perbuatan syirik besar. Bisa mengeluarkan dari Islam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, ya, tadi syirik dalam berdoa ya. Kemudian yang kedua adalah syirik dalam niat atau tujuan hidup. Ini menjadi sesuatu yang perlu saya jelaskan karena memang
bisa jadi banyak di antara kita yang kurang menyadari akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Hud ayat yang ke-15 dan ke-16. Ada sebuah athar atau perkataan generasi tabi'in, yang mana generasi tabi'in itu banyak bertanya kepada para sahabat Rasulullah yang masih hidup, karena Rasulullah sudah meninggal ya. Generasi tabi'in ini bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat Rasulullah, surat apakah di dalam Al-Quran yang paling menakutkan bagi para sahabat Rasulullah? Dan beliau menjawab, Quran surat Hud. Dan salah satunya adalah di dalam ayat yang ke-15 dan ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ini syirik niat atau syirik tujuan. Jadi semata-mata menjadikan dunia dan perhiasannya sebagai tujuan, ya, maka pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Tapi mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang di sekeliling kita yang mereka itu hubbud dunia, terlalu mencintai dunia dan kemudian menjadikan dunia sebagai tujuan, orientasi hidup, seperti kayak tidak punya agama. Ning masjid ya ora tahu, ning gereja ya ora tahu, ning kelenteng ora tahu, ning pura ya ndak pernah. Kayak orang ndak punya agama. Kenapa? Karena tujuan hidupnya hanya dunia dan perhiasannya. Meskipun dia itu KTP-nya muslim misalnya, tapi kalau orientasi hidupnya hanya untuk mencari dunia semata, tidak pernah berpikir untuk akhirat, tidak pernah berpikir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mungkin tidak percaya dengan hari pembalasan, yang dia lakukan itu termasuk dalam kategori syirik niat atau syirik tujuan. Karena yang menjadi tujuan hidupnya itu bukan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, tapi hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia saja. Maka oleh para ulama ayat ini dikategorikan sebagai ayat yang menunjukkan syirik tujuan. Saya lanjutkan dulu ya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi mereka itu sepanjang hari, sepanjang waktu itu yang dicari hanya dunia. Harta, tahta, wanita. Dan semua yang menjadi perhiasan-perhiasan dunia itu menjadi tujuan dia. Maka kata Allah akan memberikan balasan atas apa yang diusahakannya itu dengan sempurna, dan dia tidak akan dirugikan. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau ada orang yang tidak menyembah Allah, yang tidak beribadah kepada Allah, yang orientasinya hanya pengen mendapatkan dunia dan perhiasannya, ternyata ya dia benar-benar kaya, hartanya benar-benar berlimpah. Jangan heran, karena memang janji Allah seperti ini. Akan diberikan balasan atas apa yang dia usahakan itu dengan sempurna, dan dia tidak akan dirugikan. Tetapi di ayat yang ke-16, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat. Tidak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di akhirat mereka nggak akan dapat apa-apa kecuali neraka.
Kalimat inilah yang kemudian menjadikan para ulama mengkategorikan orang-orang yang tujuan hidupnya semata-mata untuk dunia masuk dalam kategori syirik niat atau syirik tujuan. Kalau kita orang-orang beriman, ya tentu memang kita bekerja, memang kita mencari nafkah, memang kita berharap untuk bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi mengikhtiarinya itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Mengikhtiarinya itu dengan cara yang halal. Tidak terus nabrak-nabrak, tidak menerjang larangan-larangan dari Allah. Artinya isih dihitung. Masih diperhitungkan. Masih berhati-hati, tidak asal yang penting untuk halal haram ora peduli. Kan begitu. Maka Bapak Ibu serta saudaraku sekalian, ini masuk dalam kategori syirik tujuan atau syirik niat. Kemudian yang ketiga adalah syirik ketaatan. Loh, maksudnya gimana? Kok ketaatan bisa menghantarkan seseorang pada perbuatan syirik? Contohnya, hal ini terjadi pada orang-orang Nasrani. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Quran surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhum ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rahib-rahibnya, menjadikan pendeta-pendetanya sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah. At-Taubah ayat 31. Maka pada saat mendengar ayat ini, Adi bin Hatim itu adalah salah seorang pemuka suku di Madinah yang mana dia sebelumnya beragama Nasrani. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dulu pada saat kami beragama Nasrani, kami itu tidak menjadikan rahib-rahib kami sebagai Tuhan. Kami tidak menyembah mereka," katanya. Kan ayatnya ittakhadhum ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rahib-rahibnya, menjadikan pendeta-pendetanya sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah. Maka Adi bin Hatim protes, lah kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah ketika mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah kalian mengikutinya? Dan sebaliknya, bukankah ketika mereka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah kalian mengikutinya? Kalau itu ya Rasulullah, itulah bentuk penghambaanmu kepada rahib-rahib itu. Itulah bentuk ibadahmu kepada rahib-rahib kalian. Maka kemudian hadis ini didukung dengan ayat-ayat yang lain maupun hadis-hadis yang lain, dikategorikan oleh para ulama ketika seseorang taat kepada orang lain terkait dengan permasalahan syariat, terkait dengan permasalahan hukum, maka dia telah berbuat syirik ketaatan. Kalau ternyata yang diperintahkan atau syariat atau aturan yang dibuat itu bertentangan dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau tadi kita berbicara tentang pendeta Nasrani ya, di dalam syariat, bahkan di dalam syariatnya Nabi Isa alaihissalam, sebetulnya para nabi ataupun pemuka agama ataupun hawariyun, pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam itu boleh menikah. Halal, menikah itu halal. Tetapi kemudian syariatnya berubah. Siapa yang merubahnya? Ya tentu saja adalah pendeta-pendeta Nasrani. Jadi para pastor-pastor, para pendeta-pendeta, para biarawati-biarawati itu tidak boleh menikah. Padahal Allah menghalalkan menikah, tetapi mereka mengharamkan nikah. Ya kan? Berarti mereka telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah.
Maka siapapun yang mengikuti perkataan pendeta ini, berarti dia sudah taat kepada pendeta ini, dia sudah tunduk pada pendeta ini terhadap sebuah permasalahan yang Allah itu menghalalkan tapi diharamkan. Maka bentuk ketaatannya kepada pendeta ini dianggap sebagai bentuk peribadatan kepada pendeta itu. Jadi bahasa sederhananya adalah Allah membuat sebuah aturan, tapi ternyata pendeta ini membuat aturan tandingan yang bertolak belakang. Maka orang-orang kemudian punya pilihan, mau pilih taat kepada Allah atau mau pilih taat kepada pendeta. Kalau taat kepada Allah berarti dia beribadah kepada Allah, tapi kalau taat kepada pendetanya berarti dia taat kepada pendetanya. Dia beribadah kepada pendetanya. Maksudnya seperti itu. Tentunya tadi catatannya yang dibuat syariat atau yang dibuat hukum ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disampaikan oleh pendeta ini sesuatu yang selaras dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jadi masalah. Maka taatnya pada pendeta ini merupakan bentuk ketaatan dia kepada Allah, karena yang disampaikan oleh pendeta ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi mengharamkan yang halal, menikah kan halal, tapi diharamkan oleh pendeta. Meskipun haramnya adalah untuk internal para pendeta dan para biarawati ya. Tapi sama saja itu menjadi sebuah syariat. Contoh yang lain adalah menghalalkan yang haram, sebaliknya. Khamr, bahkan babi, itu sebetulnya haram dalam syariatnya mereka. Tapi kemudian oleh para pendeta dibuat bahwa itu adalah sesuatu yang halal atau boleh dikonsumsi. Maka mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi kayak membuat syariat sendiri, kayak membuat aturan sendiri, yang mana aturan atau syariat yang dibuat itu bertentangan dengan syariat atau aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengikuti aturan atau syariatnya pendeta ini berarti dia telah beribadah kepada pendeta dan dia sudah berbuat syirik ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya kita singkat saja karena sudah masuk waktu Isya ya. Syirik dalam cinta. Mencintai sesuatu melebihi atau sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-165 ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Jadi kalau mencintai sesuatu itu seperti mencintai Allah, itu masuk dalam kategori syirik cinta. Seperti saja itu masuk kategori cinta, apalagi cintanya melebihi cintanya kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Kemudian bentuk syirik akbar yang lain adalah syirik dalam merasa takut, kemudian syirik dalam bertawakal. Kemudian syirik kecil ataupun syirik asghar yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari millah Islam
tapi menyebabkan hapusnya amalan yang sedang dilakukan, yang sedang diperbuatnya. Contohnya adalah yang pertama, riya, atau melakukan sebuah amal bukan ditujukan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk pamer, untuk ditunjukkan kepada manusia. Maka amalannya itu hapus. Kemudian bentuk syirik kecil yang lain adalah sumpah, tapi bersumpah dengan selain nama Allah. Dan juga ini menjadi sesuatu yang harus kita ketahui dan juga harus waspada. Jangan sampai kita terjerumus pada perbuatan syirik kecil, lebih-lebih syirik besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Karena sudah masuk waktu Isya ya, semoga kajian kita bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang kita sayangi, yang kita cintai. Ada baiknya hal-hal yang kita dapatkan terkait dengan ilmu dalam majelis taklim itu kita tularkan kepada mereka, kita informasikan kepada mereka. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.